Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Dua tiket tersisa babak semifinal Euro 2024 telah diraih oleh Inggris dan juga timnas pusat Belanda. Inggris berhasil mengalahkan Swiss melalui drama adu tendangan penalti, sementara timnas pusat Belanda berhasil mengandaskan perlawanan Turki dengan skor 2-1. Kita bahas dari Inggris terlebih dahulu ya. Inggris melawan Swiss, ini Gareth Southgate menurunkan starting line up dengan formasi 3-4-2-1, di mana Gareth Southgate ini memposisikan Jude Bellingham dan juga Phil Foden sebagai gelandang serang atau nomor 10 di belakang Harry Kane. Sementara Swiss juga hampir mirip sebetulnya. Murat Yakin ini menurunkan starting line up dengan formasi sama seperti Inggris, 3-4-2-1, dengan masih mengandalkan dua jangkar mereka, Granit Xhaka dan Remo Freuler. Pertandingan babak pertama berjalan, dan di babak pertama ini pertandingan banyak berkutat di lini tengah ya, banyak berputar di lini tengah. Karena memang dari segi formasi pun kedua tim ini menurunkan formasi yang sama, dan ini juga memang adu kekuatan dari lini tengah, di mana Kobbie Mainoo berduet dengan Declan Rice adu kuat melawan Granit Xhaka dan juga Remo Freuler ya. Tetapi Bukayo Saka beberapa kali juga melakukan tusukan-tusukan di sisi kanan yang juga cukup berbahaya untuk pertahanan Swiss, dan juga dia melepaskan beberapa umpan crossing, tetapi lini depan dari Inggris, Harry Kane, tidak bisa memanfaatkan. Bahkan Harry Kane ini di babak pertama selama 45 menit ini dia hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, kalau tidak salah, sangat-sangat sedikit. Benar-benar Harry Kane ini minim sekali mendapatkan bola gitu. Lalu di babak kedua, Swiss ini mencoba untuk menaikkan intensitas serangan, dan akhirnya mereka mengejutkan Inggris ya, berhasil menjebol gawang Jordan Pickford melalui striker mereka Bril Embolo. Itu dimulai dari serangan dari Fabian Schär melakukan umpan crossing, bola di blok oleh Johnson, tetapi bola muntah itu jatuh ke tiang jauh dan bola disambar oleh Bril Embolo. Tetapi Jordan Pickford telat untuk mengantisipasi bola itu, dan akhirnya Swiss unggul 1-0. Nah, di sini saya kira Inggris bakal kalah gitu dari Swiss ya, karena dari waktu pun juga tersisa 15 menit lagi, tetapi Inggris berhasil merespon dengan baik. 5 menit berselang mereka mampu menyamakan kedudukan melalui aksi dari Bukayo Saka ya, yang melakukan pergerakan dari sisi kanan, lalu dia melakukan tendangan dari luar kotak penalti dengan cukup baik, tendangan yang cukup terukur dan akurat juga, tendangan keras menuju ke pojok kanan gawang dari Yann Sommer yang tidak bisa di blok oleh Yann Sommer. Skor 1-1 akhirnya bertahan selama 90 menit. Lalu dilanjutkan dengan babak extra time. Begitupun juga di babak extra time tidak ada gol yang tercipta, dan akhirnya pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan pemenangnya. Dan akhirnya Inggris berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 5-3. Nah, tentu ini juga banyak orang yang mengatakan bahwa dari awal memang Inggris ini difavoritkan untuk menjadi tim unggulan atau juara Euro edisi kali ini, tetapi performa Inggris dari sejak awal babak grup penyisihan ini memang mengecewakan ya. Secara ajaib memang dengan permainan seperti itu mereka masih diuntungkan gitu, bisa lolos ke fase gugur dengan berhasil memuncaki grupnya mereka dengan
5 poin, 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan bahkan di babak gugur pun mereka hampir-hampiran kalah ya. Ketika babak 16 besar melawan Slovakia mereka hampir kalah, tetapi juga masih ada luck buat mereka hingga menit-menit akhir. Begitupun juga dengan melawan Swiss, mereka masih dibantu dengan keberuntungan ya dalam tanda kutip. Bahkan juga diprediksi atau diduga performa buruk Inggris ini memang koordinasi dan kombinasi antar pemain ini tidak berjalan begitu baik. Bahkan juga ada yang mengatakan memang Gareth Southgate ini memaksakan beberapa pemain untuk bermain bersamaan, padahal itu tidak cocok. Itu mungkin dulu seperti halnya Steven Gerrard bersama Frank Lampard ya, dimainkan secara bersamaan tetapi tidak cocok. Nah, begitupun dengan Inggris di Euro kali ini. Ada beberapa pemain memang yang ketika dimainkan secara bersamaan itu tidak cocok dan membuat permainan atau performa Inggris ini terlihat sangat kurang baik seperti itu. Memang idealnya ketika nanti melawan Belanda di babak semifinal, seharusnya di atas kertas secara gameplay, secara taktik, Belanda lebih diunggulkan ya untuk bisa lolos ke babak final. Tetapi ya sekali lagi ini adalah sepak bola. Inggris dengan penampilannya yang kurang meyakinkan bisa saja lolos ke babak final dengan cara-cara yang sudah mereka lewati, itu dengan bisa menyingkirkan Belanda melalui drama-drama juga, bahkan bisa melalui dengan adu penalti juga. Ya kita tunggu saja nanti. Tetapi idealnya memang secara taktik dan gameplay ya Belanda seharusnya lebih layak gitu. Nah itu. Lalu timnas pusat, timnas Belanda yang berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan perlawanan dari Turki ya dengan skor 2-1. Jadi Ronald Koeman menurunkan starting line up yang sama ketika melawan Rumania dengan formasi 4-2-3-1, masih mengandalkan Memphis Depay di depan, Cody Gakpo di sisi kiri, dan juga tentunya pemain keturunan Indonesia masih menjadi andalan bagi lini tengah skuad Belanda ya, Tiani Reinders. Sementara Turki, Vincenzo Montella kembali menurunkan Arda Güler sebagai starting line up. Pertandingan berjalan cukup tidak seimbang di babak pertama karena Belanda langsung melakukan serangan dan menguasai jalannya pertandingan. Beberapa kali peluang didapatkan melalui Memphis Depay, Cody Gakpo, bahkan Xavi Simons juga sesekali melakukan percobaan ya. Tetapi Turki juga sesekali melakukan mencoba menyerang dengan melalui skema serangan balik, tetapi belum begitu membahayakan. Tapi Turki justru membuat kejutan lebih dulu ya. Ketika di menit 35 mereka berhasil menjebol gawang Belanda melalui skema sepak pojok dari sisi kanan, lalu bola hasil buangan dari sepak pojok itu jatuh ke kaki Arda Güler dan Arda Güler melepaskan umpan crossing. Akhirnya pemain bertahan dari Turki, Akaydin, yang tidak dijaga oleh para pemain Belanda berhasil menyundul bola dengan baik dan menjebol gawang Belanda. Nah, setelah kebobolan 1 gol, Belanda merespon dengan meningkatkan intensitas serangan, tetapi di babak pertama skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Turki. Lalu di babak kedua akhirnya Belanda meningkatkan intensitas serangan mereka dan mengganti beberapa pemain, itu memasukkan Weghorst. Nah, tentu dengan masuknya Weghorst ini memberi dampak yang positif juga di lini depan Belanda ya. Akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan melalui Stefan de Vrij, yaitu dia berhasil menyundul bola hasil dari umpan crossing Memphis Depay. Stefan de Vrij merangsek ke kotak penalti yang bebas dari kawalan. Dia berhasil menyundul bola dengan baik dan bola hasil sundulan dari Stefan de Vrij masuk ke dalam gawang Turki. Nah, setelah berhasil menyamakan kedudukan, Belanda terus
melakukan serangan-serangan dan akhirnya mereka 5 menit berselang melakukan comeback ya, berkat gol bunuh diri dari Muldur, pemain bertahannya Turki. Dan tentu setelah tertinggal 2-1, Turki ini sempat kehilangan arah permainan mereka. Mereka hanya mengandalkan bola-bola lambung, bola-bola umpan panjang, tetapi itu juga tidak cukup untuk membongkar pertahanan dari Belanda ya. Sehingga akhirnya peluit panjang 90 menit berakhir dan Belanda berhasil menang atas Turki dengan skor 2-1 dan Belanda berhasil comeback. Tetapi secara statistik, walaupun Belanda menguasai jalannya pertandingan dan secara penguasaan bola pun Belanda unggul penguasaan bola sebanyak 59% dan Turki hanya berhasil menguasai bola sebanyak atau sebesar 41% ya. Tetapi secara peluang justru Turki lebih unggul ya, bahkan expected goal pun atau gol yang diharapkan pun lebih tinggi angkanya Turki dibandingkan Belanda. Belanda hanya memiliki expected goal sebesar 1,09, tetapi Turki jauh lebih besar yaitu 1,32. Tapi Belanda ini berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu. Nah, tentu di pertandingan Belanda dan Turki ini ada hal-hal atau catatan yang menarik juga, di mana Belanda ini berhasil lolos ke babak semifinal untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka lolos ke semifinal itu pada tahun 2004, Euro 2004 di Portugal. Lalu ada hal menarik lainnya di mana gol penyeimbang dari Stefan de Vrij itu adalah gol Stefan de Vrij untuk pertama kalinya sejak tahun 2015 lalu. Jadi Stefan de Vrij terakhir kali mencetak gol untuk timnas Belanda itu pada tahun 2015 ya. Gila, sekitar 9 tahun yang lalu dia baru mencetak gol lagi di 2024 sekarang. Lalu juga ada catatan Arda Güler, pemain muda 19 tahun yang berhasil memberikan assist keduanya di Euro kali ini. Ini merupakan catatan yang luar biasa dari Arda Güler. Dengan umur yang masih muda, dia sudah mencatatkan assist 2 assist di Euro kali ini di bawah Lamine Yamal ya, yang sudah mencatatkan 3 assist gitu. Jadi akhirnya Belanda dan Inggris lolos ke babak semifinal. Kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak final, di mana Spanyol akan berhadapan dengan Prancis pada 10 Juli mendatang, sementara Belanda akan berhadapan dengan Inggris pada 11 Juli mendatang. Sekali lagi memang idealnya itu secara gameplay ataupun taktik, final ideal itu antara Spanyol dan juga Belanda ya, karena kedua tim ini sama-sama memperlihatkan permainan yang cukup menarik dan cukup enak dilihat juga. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan Prancis dan Inggris yang memang dicap di Euro kali ini performa mereka sangat-sangat tidak meyakinkan, sangat-sangat secara permainan pun mereka sangat-sangat mengecewakan. Mungkin mereka juga bisa saja bertemu di babak final ya. Itu. Jadi kita tunggu nanti babak semifinal tanggal 10 dan 11 Juli mendatang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.